Pengawal saya pun sudah dicopot sekarang. Padahal saya punya hak. Mereka tidak tahu bahwa urat takut saya sudah habis. Hanya tinggal satu. Hanya tinggal satu, sangat takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini, rakyat mulai tersadar akan kacaunya kondisi negara. Dan mulailah rakyat teriak dan panggil TNI. Kemana TNI? Tahukah kita semua bahwa satu, TNI kita hari ini adalah tentara yang paling sipil di dunia. Karena personilnya tak boleh bawa senjata. Yang nampak bawa sarung pistol kosong di mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita berjumpa di Bacain Berita. Bung Kameramen semakin hari semakin cerdas. Amin ya Rob. Jadi doa itu Bung Alfian. Nah Bung Alfian, terima kasih. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada hari ini Bung Alfian. Syukur pada Allah. Kali ini ada berita Bung Alfian. Langsung dua berita yang mungkin ingin saya sandingkan Bung Alfian. Yang pertama, Gatot Nurmantio. TNI seperti dimarginalkan, dikebiri, dan dikerdilkan. Nah kemudian ada dari CNN juga, judulnya adalah TNI tanya balik Gatot Nurmantio soal tentara dikerdilkan di Indonesia. Kalau saya mau bercandain Bung Alfian, kayak yang sedang ramai beberapa waktu lalu yang kamu nanya. Masa nggak merasa lagi dikerdilkan? Mantan Panglima TNI saja merasakan itu. Bagaimana respon awal? Yang pertama yang mempertanyakan pangkatnya apa? Ya, yang menyatakan itu udah pernah jadi Panglima TNI bintang 4. Nggak mungkin beliau itu menyatakan secara sembrono. Saya pikir responnya harus diawali. Sebetulnya yang di hati Anda dan di alam sadar pikiran Anda itu sama dengan Pak Gatot. Iya. Dan Anda menyatakan itu karena diperintah. Saya udah berani bilang begitu. Saya 20 tahun loh membersamai dinamika di TNI. Saya nyatakan dengan terbuka. Mereka tuh mengalami kegamangan dengan adanya kesungguhan reinkarnasi PKI, reinkarnasi komunisme PKI ditambah dengan penerapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Dan juga kita sama bisa memahami ketika Dr. Anton Permana dikriminalkan karena dia membuat video TNI ku sayang, TNI ku malang. Betul. Dan isi dari semua konten video itu hati nurani para patriot, Sabta Margais, mereka mengiyakan. Tapi secara kedinasan dan secara kepatuhan dengan atasan dan pihak-pihak secara politik, mereka harus menyalahkan Bang Anton. Jadi intinya kepada TNI yang mempersoalkan balik Pak Gatot, nanya, komplain, yang benar nih. Jangan-jangan di hati Anda akan bilang itu sesungguhnya Pak Gatot yang ada di hati saya. Saya diperintah sama atasan harus ngomong begini ya sudah. Jangan suka membohongi hati nurani. Betul Bung Alfian. Memang ya paling sulit itu memang jujur pada keadaan Bung Alfian. Nah Bung Alfian, coba saya bacakan yang tentang Pak Gatot dulu. Ya Bung Alfian, sementara kalau kita lihat sekarang ini, kasihan TNI seperti dimarginalkan, dikebiri atau seperti dikerdilkan. Gatot menilai kemanunggalan TNI sama sekali tidak terlihat, lantaran yang nampak saat ini TNI sudah lumpuh, bahkan menjadi alat bagi rezim untuk meneror, mengintimidasi atau menakut-nakuti rakyat demi meraih apa yang menjadi ambisinya. Padahal semestinya dimanapun dan kapanpun TNI sejatinya harus tetap eksis dalam mengawal atau menolak berbagai bentuk penindasan dan kezoliman yang dilakukan siapapun, juga oleh penguasa yang bersikap sewenang-wenang. Nah Bung Alfian, jadi kalau yang saya lihat responnya TNI yang sekarang itu cuman bilang begini, tanya Pak GN indikatornya apa. Ya benar Bung Alfian, saya setuju. Beliau mantan Panglima TNI, tentu analisanya lebih mendalam. Dan ini yang merespon Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda Julius Wijono mempertanyakan indikator yang dipakai oleh Gatot. Bagaimana Bung Alfian? Indikatornya Anda mempertanyakan itu. Itu terus terang aja pemirsa. Dengan dia bertanya gitu sebetulnya terusin dong Pak, terangin gitu kan. Sebenarnya gitu kalau saya bilang. Jadi sekali lagi kita belajar banyak ya Bung Kameramen, pemirsa semua, bahwa sebetulnya
dengan sangat tandas dan lugas ya. Bang Rocky Gerung itu sebenarnya dia udah mengajak kita untuk mau melihat cermin besar bangsa kita gitu. Terus terang saja. Jadi kalau untuk ini Bung Kameramen, sebenarnya TNI ini benar-benar mengalami apa ya, kalau boleh saya yang juga pernah dikawal oleh 2 TNI. Mereka persenjataannya cuman senjata, nggak ada pelurunya. Ya, dan itu juga sudah dinyampaikan oleh saudara Anton Permana. Dan kehidupan mereka itu sampai mereka dengan bahasa seloroh satire, Bung Kameramen. Ustadz, tahu nggak apa itu TNI AD? Apa kata dia? Terima nasib ini apa adanya. Itu kalimat asli loh dari yang di bawah. Saya nyatakan kepada saudara-saudara dari seluruh Trimatra Tentara Nasional Indonesia, di bawah itu banyak yang menjerit. Saya berharap dengan adanya katakanlah video ini, penayangan ini, saudara-saudara semua bisa berhitung negeri kita sudah terlalu sakit parah. Bukan hanya tidak baik-baik saja. Saya menangkap semangat Bung Alfian bahwa sebetulnya Bung Alfian juga apa ya bahasanya ini Bung Alfian ya, karena sering berinteraksi dengan TNI, bahasa mudahnya mungkin kasihan gitu Bung Alfian. Nah tapi makanya yang ingin saya tanyakan gini Bung Alfian, Pak Gatot itu kan sebetulnya sedang membela TNI Bung Alfian. Ya harusnya TNI support dong apa yang disampaikan Pak Gatot, karena Pak Gatot yang lebih senior, lebih tahu medan sebelumnya. Jadi dia sangat merasakan apa sih yang sedang ditekankan atau disudutkan dari sisi TNI. Nah harusnya TNI yang sedang menjabat berkonsultasi ya Bung Alfian. Nah mungkin untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, apa pesan Bung Alfian agar semua TNI kompak lah, maksudnya tukarlah informasi, jangan ngerasa bahwa Indonesia ini tidak ada apa-apa, maksudnya seolah-olah tidak ada masalah apa-apa. Silakan Bung Alfian. Sebagai closing, Pak Gatot Nurmantio dia diberhentikan atau dipensiunkan atau di 5 bulan sebelum masa pensiun dia. Karena beliau terlalu banyak mempertanyakan dan mempersoalkan, dan beliau melihat terlalu banyak hal-hal yang bertentangan dengan kemestian-kemestian sebagai para pengelola negara. Ini kan lucu, bagaimana seorang pengelola negara atau para pengelola negara tidak lalu berpikir keamanan dan keselamatan negara dan bangsanya. Malah dengan membiarkan itu. Jadi saya pikir saat ini kita sama dengan mengalami penjajahan Belanda plus Belanda Jepang plus Belanda Jepang pang plus gitu. Dia harus jadi perhatian. Jadi saya ingin katakan situasi ini sangat ngenes ya. Dan Pak Gatot Nurmantio semangat selalu Bapak. Sudah beberapa kali Pak Gatot juga mengirimkan video-video Bapak yang terbaru secara langsung di Japri kepada saya. Sudah saya terima dan akan saya dalami untuk menjadi bagian dari kebersamaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.